Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfan Ramadan dari kelas 11 F3 absen 21. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja mesin diesel. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari mesin diesel terlebih dahulu. Mesin diesel ialah mesin menggerak yang bekerja sesuai dengan prinsip hukum Charles atau Charles F. Kettering, di mana pada mulanya sebelum disempurnakan oleh Charles F. Kettering, mesin diesel ini ditemukan oleh Rudolf Diesel pada tahun 1892 dan telah dipatenkan olehnya di tahun 1893 pada tanggal 23 Februari. Lalu, bagaimana sih cara kerja mesin diesel itu? Oke, saya akan membahasnya setelah ini. Mesin diesel ini dibilang cukup unik, dikarenakan tidak memerlukan busi untuk pembakarannya. Lalu, bagaimana mesin diesel melakukan pembakaran? Pada mesin diesel, ada istilah yang namanya self-combustion. Self-combustion merupakan kondisi di mana bahan bakar akan menyala tanpa dipicu oleh percikan api. Lalu, bagaimana self-combustion ini dapat terjadi pada mesin diesel? Oke, saya akan memulainya dari komponen dan cara kerja mesin diesel. Secara umum, komponen pada mesin diesel ini mempunyai komponen yang sama seperti mesin bensin. Yang pertama ada piston, batang piston, poros engkol, box silinder, dan kepala silinder, serta katup-katupnya. Tetapi, komponen yang paling utama pada mesin diesel ini adalah piston. Karena berkat piston, langkah mesin diesel ini bisa tercipta. Jadi, piston kerjanya itu hanya naik turun di dalam box silinder. Namun, naik turunnya piston inilah yang membuat sebuah mesin dapat bekerja. Ketika piston bergerak ke bawah, itu akan memperbesar volume silinder. Dan jika piston bergerak ke atas, itu akan memperkecil volume silinder. Pembesaran dan pengecilan volume silinder inilah yang dimanfaatkan agar mesin dapat bekerja. Di atas box silinder terpasang kepala silinder yang di dalamnya sudah terpasang katup hisap, katup buang, saluran hisap, saluran buang, mekanisme katup, dan yang terakhir ada injektor. Katup akan mengatur keluar masuknya udara ke dalam silinder. Katup hisap mengatur udara yang masuk, sedangkan katup buang mengatur sisa pembakaran yang nantinya dibuang lewat knalpot. Sementara mekanisme katup akan mengatur timing pembukaan katup hisap dan katup buang. Mekanisme katup ini terhubung dengan poros engkol melalui sebuah rantai. Lalu di bawah piston terdapat connecting rod dan poros engkol. Kedua komponen ini berfungsi untuk mengubah gerakan piston yang awalnya vertikal menjadi rotasi. Dari sinilah awal mulanya putaran mesin bisa terbentuk. Oke, sekarang kita masuk ke cara kerjanya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, mesin ini bekerja memanfaatkan pembesaran dan pengecilan volume silinder. Lalu, bagaimana caranya? Ketika motor starter memutar poros engkol, itu akan menarik piston untuk gerak ke bawah. Di saat yang sama, mekanisme katup membuka katup hisap. Lalu, apa yang terjadi? Udara masuk ke dalam silinder. Langkah ini seperti yang ada di dalam mesin bensin, yaitu langkah hisap, di mana campuran udara dan bensin terhisap ke dalam silinder mesin. Pada mesin diesel juga sama namanya, langkah hisap. Tetapi, bedanya yang terhisap masuk ke dalam silinder ini hanya udara tanpa bahan bakar. Kemudian motor starter masih putar poros engkol. Putaran itu akan mendorong piston untuk bergerak ke atas. Tapi sekarang, mekanisme katup tidak membuka alias menutup sekatup hisap. Apa yang terjadi? Ada pengecilan volume di mana sebelumnya ruang silinder ini terisi oleh udara. Akibatnya, terjadi kompresi. Kompresi ini akan membuat udara yang sebelumnya terhisap menjadi naik tekanannya serta suhunya. Udara bertekanan dan bersuhu tinggi ini dikonsentrasikan pada ruang kecil di atas piston yang disebut ruang bakar. Langkah ini disebut langkah kompresi. Setelah langkah kompresi, injektor akan menyemburkan solar ke dalam ruang bakar. Peristiwa ini akan menyebabkan self-combustion atau pembakaran sendiri. Ini dapat terjadi karena solar tersembur ke dalam ruang bakar, di mana di situ sudah ada udara yang suhunya melebihi titik nyala solar. Titik nyala solar berada di suhu 300 derajat Celcius. Sementara suhu udara yang dikompresi bisa mencapai 500 derajat Celcius. Hal itulah yang membuat solar mampu terbakar tanpa perlu pemicu. Pembakaran ini akan menghasilkan energi ekspansi yang mendorong piston sehingga piston bisa bergerak ke bawah. Ini disebut langkah usaha, dan langkah inilah energi dihasilkan untuk membuat poros engkol tetap berputar. Lalu piston akan naik sekali lagi. Kali ini katup buang akan terbuka sehingga gas sisa pembakaran bisa terdorong keluar lewat knalpot. Langkah yang terakhir ini disebut langkah buang.
Setelah melewati satu siklus ini, flywheel atau pemberat pada crankshaft sudah menyimpan energi yang dihasilkan dari langkah usaha. Energi ini dapat membuat poros engkol tetap berputar hingga beberapa putaran. Sehingga dalam posisi ini, motor starter tidak lagi diperlukan untuk memutar poros engkol karena siklus ini akan terus berulang yang menyebabkan sebuah mesin running atau menyala. Jadi intinya, energi mesin berasal dari langkah usaha yang terjadi ketika solar tersembur ke dalam ruang bakar yang suhunya sangat tinggi. Untuk membuat pembakaran itu terjadi, maka dibuatlah mekanisme dari piston hingga ke mekanisme katup, sehingga mobilisasi udara, baik udara bersih atau udara hisap pembakaran, bisa keluar masuk ke dalam silinder dengan waktu yang pas sesuai RPM. Sementara untuk timing penyemprotan solar oleh injektor diatur oleh sistem bahan bakar diesel. Untuk mesin diesel sekarang umumnya memakai common rail. Baik, cukup sekian penjelasan mesin diesel dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang jelas ataupun salah dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.